menasehati kamu untuk merdeka. Aku merdekakanmu untuk bijaksana. Yang merdeka yang bijaksana. Tidak merdeka tidak bijaksana. Bukan Indonesia. Katakan Indonesia satu, satu Indonesia. Katakanlah. Terima kasih, sekian orasi politik dari saya. Hidup rakyat. Terima kasih Pak Ramli. Oke, kawan-kawan yang sudah mendapat makanan, mohon sampahnya nanti dibersihkan. Karena kebersihan bagian dari perubahan. Sepakat? Ya, berikutnya ada orasi politik dari Bung Sandi, Aliansi Mahasiswa Banten. Untuk Bung Sandi dipersilakan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan, perlu kita ketahui kawan-kawan, hari ini kondisi bangsa dan negeri ini tidak bisa dianggap baik-baik saja kawan-kawan. Tidak bisa dianggap aman-aman saja kawan-kawan. Mengapa demikian kawan-kawan? Hari ini kawan-kawan, beras naik di level yang paling tinggi sepanjang sejarah Republik ini berdiri kawan-kawan. Ini artinya indikator kegagalan Jokowi dalam membela rakyat sudah gagal kawan-kawan. Dan indikator ini kemudian menjadi satu indikator yang sangat kuat untuk menarasikan, untuk menuntut agar Jokowi turun dari jabatannya sekarang juga. Sepakat kawan-kawan? Aku mahasiswa dari Banten kawan-kawan. Terima kasih untuk kawan-kawan Jakarta yang sudah memfasilitasi. Dan aku berharap forum, mimbar, aksi demikian terus berlanjut sampai ke tingkat-tingkat daerah hingga Jakarta menjadi lokomotif secara nasional aksi menurunkan atau memakzulkan Jokowi. Sepakat kawan-kawan? Dan hari ini kawan-kawan, Jokowi tidak ubahnya seperti fasis di Itali, tidak ubahnya seperti Machiavelli kawan-kawan. Cuma Jokowi Machiavelli versi Sanjata kawan-kawan. Ini mengerikan kawan-kawan. Ini sangat mengerikan. Dan hari ini kawan-kawan, ini hari yang sangat menghina khususnya aktivis HAM, khususnya orang tua yang anaknya hilang 26 tahun yang lalu. Bagaimana tidak Jokowi hari ini menginjak-injak HAM kawan-kawan. Jokowi hari ini mengangkat Prabowo yang terduga sebagai pelaku penculikan, diangkat atau disematkan Jenderal Kehormatan Bintang 4 kawan-kawan. Ini jelas menghina, ini jelas menginjak-injak, ini jelas merusak tatanan demokrasi. Bagaimana hati, bagaimana perasaan orang tua yang hilang kawan-kawan. Bagaimana perasaan orang tua yang hilang 26 tahun yang lalu kawan-kawan. Lalu kemudian kawan-kawan, persoalan KKN, kolusi-kolusi nepotisme, ini juga menjadi satu indikator kawan-kawan. Pintu masuk Mahkamah Konstitusi yang kemudian hari ini Jokowi memaksakan anaknya untuk berkuasa, itu menjadi satu indikator bahwa Jokowi sudah tidak layak memimpin negeri ini. Betul tidak kawan-kawan? Lalu kemudian biaya pendidikan yang mahal, biaya kesehatan yang mahal, ini juga menjadi faktor Jokowi gagal memimpin bangsa ini. Jokowi gagal mengolah negara ini kawan-kawan. Dan aku minta teman-teman Jakarta terus kompak, terus bersinergi, gelarakan api perlawanan. Cuma satu pilihannya kawan-kawan, dia mati, melawan mati kawan-kawan. Lebih baik mati dalam perlawanan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Hidup rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kawan-kawan. Baik, untuk membakar semangat selanjutnya, sambut salam hangat penuh cinta. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Teman-teman semua, mungkin sekarang kita udah jenuh teman-teman. Kita jenuh sama keadaan pemerintah pada saat ini teman-teman. Harga bahan pokok semakin melambung tinggi dan rakyat semakin dicekik teman-teman. Pendidikan saat ini menjadi bahan politik dan diliberalisasi teman-teman. Bahkan Kementerian Keuangan Ibu Sri menyebutkan bahwasanya program student loan menjadi sebuah solusi terkait keadaan pembiayaan pendidikan khususnya di kampus negeri, di perguruan tinggi teman-teman. Dan ini menjadi sebuah ancaman polemik yang baru, dan di mana student loan kita sebagai mahasiswa
diajarkan menjadi mental penghapus teman-teman. Kita diajarkan menjadi mental yang tidak bisa mandiri teman-teman. Dan kita diajarkan untuk tidak bisa mengembangkan kemampuan kita sendiri teman-teman. Dan ini merupakan sebuah bukti kemunduran teman-teman. Sebuah bukti tidak becusnya pemerintahan untuk mengelola negara ini teman-teman. Pendidikan merupakan sebuah poin penting untuk membangun sebuah peradaban. Bahkan negara yang maju itu diawali oleh pendidikan teman-teman. Bahkan di Jepang ketika bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu bukanlah fasilitas, bukanlah tokoh penting, tapi pertama kali yang diperhatikan ialah tokoh pendidikan teman-teman. Karena itu merupakan hal yang penting, merupakan bukti bahwasanya pendidikan merupakan hal penting untuk membangun sebuah bangsa teman-teman. Namun sayangnya di negeri ini pendidikan tidak dipandang teman-teman. Bahkan gaji guru begitu kecil dan tidak sejahtera teman-teman. Di sini kita harus memperjuangkan hak itu teman-teman. Karena kalau bukan kita siapa lagi teman-teman. Dan jika bukan sekarang kapan lagi teman-teman. Oleh karena itu kami di sini sebagai kampus pendidikan, UNJ bergerak sebagai pendidikan, berharap buat kampus-kampus di luar sana dan semua elemen sama-sama kita memperjuangkan tentang pendidikan teman-teman. Karena pendidikan merupakan sebuah hal yang bagus dan baik dan merupakan hal yang harus kita kembangkan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ingat lagu Wiji Tukul yang bunyinya seperti ini. Apa guna punya ilmu tinggi nya untuk menghiburi, apa guna banyak baca buku kalau mulut kau buka melulu. Oke, kita ulangin ya. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk menghiburi, apa guna banyak baca buku kalau mulut kau buka melulu. Sekian dan terima kasih. Semoga api perjuangan ini tidak padam teman-teman. Semoga api perlawanan ini tidak padam teman-teman. Kita mulai dari kita mulai dari tempat terdekat kita. Kita coba bangun, kita coba bangkit kembali semangat perubahan. Kita bangun, kita doakan semangat untuk merebutkan sebuah hak kita, yaitu hak pendidikan yang harus disejahterakan oleh pemerintahan teman-teman, yang harus diperhatikan oleh bangsa kita teman-teman. Karena jika pendidikan tidak diperhatikan oleh negara, maka kemajuan bangsa 100 tahun masa emas negara kita, masa emas Indonesia tidak akan pernah tercapai teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada kasih dari teman kita FBS Isna dipersilakan. Selamat sore semuanya warga Rawamangun. Hari ini kita dipertontonkan bobroknya demokrasi. Hari ini kita dipertontonkan para elit politik tidak memiliki moral dan etika. Hari ini kita dipertontonkan maraknya korupsi dan nepotisme. Hari ini kita dipertontonkan absolutisme dari rezim Joko Widodo, kawan-kawan. Hari ini kita juga dipertontonkan sebuah kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kita berkumpul di sini di Jalan Pemuda untuk terus sama-sama kita menyuarakan perlawanan. Semangat kawan-kawan! Untuk menambah semangat kita pada sore hari ini, saya minta teman-teman untuk mengangkat tangan kiri dan sama-sama kita bacakan Sumpah Mahasiswa Indonesia. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah
bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Hari ini kita sama-sama di Jalan Pemuda menyuarakan apa yang sepatutnya sudah kita suarakan, kawan-kawan. Mulai dari bahan pokok yang meningkat, KKN yang merajalela, dan bobroknya rezim Joko Widodo, kawan-kawan. Maka dari itu, hari ini kita tunjukkan bahwasannya gerakan masyarakat Indonesia, gerakan pemuda Indonesia, gerakan rakyat Indonesia menuntut turunnya Joko Widodo dari jabatan Presiden Republik Indonesia, kawan-kawan. Sepakat? Apabila Joko Widodo tidak mau mundur dari jabatannya, apa yang harus kita lakukan, kawan-kawan? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada orasi politik dari Siti UYM. Untuk memantik kita sambut salam hangat penuh cinta. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perjuangan yang melawan! Ya, kita tahu bahwasanya hari ini kami sama-sama dari Tangerang menurut aksi dalam undangan dari UMJ. Kita siap untuk melawan rezim oligarki Jokowi. Siap melawan, siap melawan. Diamnya kita adalah mahasiswa adalah siap untuk mendorong dan melawan yang ada saat ini, permasalahan yang ada di saat ini. Bahan pokok tinggi, harga-harga beras yang makin melonjak, dan harga-harga pendidikan yang makin tinggi. Harus kita sama-sama rapatkan barisan untuk melawan hal tersebut. Lawan atau biarkan, teman-teman. Lawan atau biarkan. Dan saya mendorong teman-teman, nantinya kita akan terus aksi melawan apabila ini masih tidak didengar oleh pemerintahan sekarang. Oleh karena itu, satu, lawan atau biarkan, lawan teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada orasi politik dari Akbar UYI. Tanpa salam, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Hari ini kita sama-sama tahu bahwasannya musuh kita hari ini bukanlah alma mater yang berbeda. Musuh kita hari ini bukanlah kampus yang berbeda. Musuh kita hari ini adalah kekuasaan yang menindas. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat. Kenaikan beras hari ini sangatlah tidak masuk akal. Dalam satu pekan, beras mengalami kenaikan 2 kali dalam 1 minggu hingga menyentuh angka 20.000. Hal itu yang kemudian membuat masyarakat hari ini tercekik. Hal itu yang kemudian membuat kita sore ini berkumpul di sini untuk menurunkan harga sembako. Hari ini pula pemerintah sedang mengacungkan jari tengahnya kepada penggiat HAM. Hari ini pemerintah seakan-akan mengancam kepada siapapun yang akan mengancam kekuasaannya. Hari ini pemerintah sudah tidak peduli dengan undang-undang yang ada, dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Hari ini pemerintah berbicara, bertindak, serta berbuat sesuai maunya. 17 tahun aksi Kamisan selalu ada depan Istana Negara. Orang tua yang kehilangan anaknya tiap hari Kamis berdiri di depan istana meminta kepada pemerintah, meminta kepada negara di mana anaknya. Hal tersebut kemudian dicaci maki, dihina oleh presiden kita dengan mengangkat Prabowo Subianto menjadi
Dewan Kehormatan. Belum lagi, 1 hari yang lalu tepatnya hari Selasa, TNI menyatakan bahwa Prabowo tidak pernah dipecat dari ABRI. Hal tersebut kemudian yang mengindikasikan bahwa kita seakan-akan dibuat untuk lupa akan sejarah. Kita seakan-akan dibuat untuk selalu mengingat bahwa Prabowo Subianto adalah pahlawan negara. Bahwa aktivis-aktivis 98 adalah musuh negara. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya ada orasi politik dari Anton UMT. Cek lah. Baik kawan-kawan, sambut salam cinta, salam damai, 2 kata untuk perubahan, 2 kata untuk perlawanan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat miskin kota. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah mati demokrasi yang ada di negeri kita tercinta, kawan-kawan. Hari ini kita berkumpul, berbeda alma mater, bahkan rakyat Rawamangun berkumpul untuk menyuarakan suatu pendapat hanya untuk menurunkan rezim Jokowi, kawan-kawan. Dengan adanya tuntutan yang pertama, dengan harganya BBM dengan harganya yang naik, yang di atas sana berbagi-bagi kursi, menaik jabatan, mereka mengenak-enakan dirinya, mengenak-enakan lawannya untuk mendapatkan kursi di legislatif, kawan-kawan. Tapi nyatanya kita sebagai rakyat yang ada di bawah, yang ada di golongan lemah, masih tertekan dengan adanya biaya bahan pokok dengan meningkat, di mana negara kita adalah negara agraris. Semua negara Indonesia memiliki pertanian yang cukup baik. Ini pertanyaan untuk kita sebagai rakyat, kawan-kawan. Dengan adanya pendidikan yang tinggi, sampai-sampai warga rakyat Indonesia bisa memutuskan pendidikannya karena mereka tidak bisa membiayai pendidikannya, kawan-kawan. Telah jelas Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwasanya Indonesia berhak memberikan pendidikan secara gratis kepada putra-putri bangsa. Dan yang kedua, negara Indonesia berhak memberikan fasilitas gratis pendidikan kepada warga negara Indonesia, kawan-kawan. Dengan adanya kenaikan Jenderal Bintang 4, bisa kita lihat 2016 Jokowi menyatakan bahwasanya pelanggar HAM harus dilengsarkan, harus tidak diberi jabatan. Tapi hari ini kita lihat di media hari ini di istana bahkan Prabowo dinaikkan menjadi bintang 4, kawan-kawan. Pajak rakyat dikumpulkan untuk membayar orang-orang yang ada di depan kita, kawan-kawan. Jika mereka hanya mengetik halo deh dan melanggar. Apa yang mereka kerjakan? Mereka hanya menghalangi kita masa aksi yang hari ini kita berdemonstran. Bahwasanya uang yang mereka terima dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya adalah rakyat yang dikumpulkan oleh orang tua kita, kawan-kawan. Wiji Tukul pernah berkata, jika usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif serta mengganggu keamanan. Hanya ada satu kata. Dan kawan-kawan, saya minta 3 menit berdiri, kita sumpah mahasiswa, kita nyatakan bahwasannya kita masih bersumpah kepada mahasiswa, kawan-kawan. Baik kawan-kawan, saya minta waktunya berdiri. Mungkin kawan-kawan tidak bisa menaiki mimbar ini, tapi pada hakikatnya kita di sini sama-sama menyuarakan, sama-sama mengeluarkan apa yang menjadi tuntutan kita hari ini, kawan-kawan. Mari teman-teman, kita coba berdiri kembali, kita coba naikkan Ikuti kata-kata saya dan kita menyanyi satu lagu untuk negara kita tercinta, kawan-kawan. Yes, angkat tangan kiri, kepalkan tangan kiri setinggi-tingginya. Kita tunjukkan bahwasannya mahasiswa rakyat Rawamangun memanggil bahwasannya hari ini demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Sumpah rakyat Indonesia. Kami bersumpah bertanah air satu, tanah air
tanpa penindasan. tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah Kami mahasiswa bersumpah berbangsa satu, berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, berbangsa satu, bangsa tanpa kemunafikan, bangsa tanpa kemunafikan, bangsa tanpa kebohongan. bangsa tanpa kebohongan. Salam solidaritas. Kami adalah satu. Tidak ada perbedaan di antara kami. Kami tidak mengenal kata menyerah. Diam tertindas atau bangkit melawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kita nyanyikan satu lagu Buruh Tani untuk penutup kita. Buruh tani mahasiswa miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Gagap gambir kami tugas suci yang mulia. Hari-hari esok milik kita. Terciptanya Masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa Ilhami. Jokowi, Keseluruhan garis berjuta kali bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam saya Perhadiatman, Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, selanjutnya ada teman kita Retno, kaum dari perempuan yang akan membawa puisi tentang amplop untuk Jokowi. Kepadanya persilakan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Saya datang ke sini memberikan surat amplop untuk Jokowi. Lihatlah kami, wahai Jokowi. Kami mencoba kuat di atas kecuranganmu. Tak lelah banting tulang. Tapi kau, lihatlah dirimu, wahai Jokowi. Kau curi hak kami. Kau biarkan kami menderita. Kau menari-menari di atas penderitaan kami. Lihatlah kami, wahai Jokowi. Apa kau tak pernah melihat tetesan keringat kami, wahai Jokowi? Keletihan kami hanya dengan mencari sesuap nasi. Lihatlah negeri ini, wahai Jokowi. Apakah engkau sudah tidak punya hati? Kecil hingga besar, Jokowi sudah mencari kepuasan kami. Bodoh hingga pintar, kau mencari keberhasilan. Kau gores dengan noda yang pilu demi sekejap kenikmatan yang tabu. Kepala demi kepala menunggumu di belakang. Dahulu Jokowi mencari kami semua, tapi sekarang kau buang hak kami. Kemarin Jokowi termangu tak punya arah. Hari ini kau tersenyum hebat seperti layaknya anak koda negara yang tidak berdosa. Gokil. Lusa, Jokowi akan masuk dalam hutan yang gelap. Jokowi berlari amat jauh seperti maling. Inilah secarik amplop kecil untuk Jokowi. Para pejabat kaum berdasi. Saya Retno Diwati dari Universitas Yaksi Madani, dari Aliansi Mahasiswa Banten. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Selanjutnya ada Denny dari teman kita UBK. Kepadanya dipersilakan. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Hari ini menjadi sejarah di Jalan Pemuda Rawamangun ini. Seluruh mahasiswa, seluruh rakyat Jakarta berkumpul untuk memperlihatkan sesuatu yang datang dari Istana Negara, kawan-kawan. Dari dalam Istana Negara telah terjadi permufakatan jahat antara
rezim komprador dan juga oligarki, kawan-kawan. Betul. Hari ini kawan-kawan, tepat di tanggal 29 Februari, 28 Februari, Jokowi menyematkan gelar kehormatan 1 bintang lebih tinggi terhadap seorang yang terduga bersalah dalam konteks 1998, kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini bukan hanya suatu berita duka cita, tetapi kita ditutup keran untuk bagaimana berdemokrasi di iklim reformasi, kawan-kawan. 26 tahun yang lalu kita berhasil menumbangkan rezim tangan besi, rezim totaliter, otoriter di bawah tangan Soeharto. Tapi apa, kawan-kawan, yang terjadi hari ini? Sepertinya rezim itu berevolusi kembali di dalam tubuh Jokowi yang pada tahun 2014 kita agung-agungkan sebagai bagian dari rakyat kecil, kawan-kawan. 2014 Jokowi datang menjadi seorang pemimpin yang lahir dari gorong-gorong, yang lahir dari ketiak-ketiak orang miskin, lahir dari petani-petani yang tanahnya makin sempit. Tetapi apa, kawan-kawan? Jokowi mengkhianati setiap darah ataupun tangisan daripada petani ataupun buruh, kawan-kawan. Pengkhianatannya itu apa, kawan-kawan? Semakin banyak kebijakan yang hari ini hanya menguntungkan kekuasaan dan maupun pemodal besar, kawan-kawan. Saya mau tanya kepada kawan-kawan sekalian, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya pemilu ini menguntungkan kita sebagai rakyat atau mereka sebagai penguasa? Saya mau tanya, apakah kita diuntungkan di pemilu 2024 yang syarat dengan kecurangan ini? Tidak, kawan-kawan. Pemilu ini hanya menjadi suatu akumulasi kapital maupun modal terhadap mereka yang berkuasa, kawan-kawan. Hari ini, kawan-kawan, oke, biar singkat, kawan-kawan, kita tahu bagaimana rezim penguasa hari ini memberi sekat terhadap kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, bahkan rakyat Indonesia. Kita tidak mau lagi kita di politik adu domba, kawan-kawan. Udah waktunya, sudah saatnya kita melawan rezim penindas ini dengan mengkoreksi kekuasaan dan juga mengkoreksi sistem di republik ini, kawan-kawan. Karena siapapun yang akan memimpin, dia akan menjadi kaki tangan daripada cukong ataupun pemilik modal yang besar, kawan-kawan. Dan akan mengkhianati yang namanya konstitusi. Karena percuma kita 78 tahun merdeka, tetapi kita tidak pernah menjadi tuan rumah di tanah sendiri, kawan-kawan. Sebagai refleksi dan evaluasi kita, saya mau, kawan-kawan, setelah dari aksi ini, kita lebih berkonsolidir gerakan kita, lepaskan sekat-sekat yang dibangun oleh rezim hari ini. Saya tahu bahwa hari ini rezim menggunakan aparat-aparat untuk memecah belah gerakan, kawan-kawan. Bukan hanya aparat TNI maupun Polri, tetapi seluruh aparat digunakan untuk memecah belah, kawan-kawan. Sudah waktunya kita melawan, dan apabila harus ada darah yang keluar, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat oleh rezim Jokowi. Terima kasih. Hidup rakyat Indonesia.
Oke, selanjutnya ada pembaca orasi dari Rafli Atma Jaya Simatupung. Kepada dipersilakan. Terima kasih kawan-kawan. Lawan atau Drinking biarkan coffee every lawan day teman-teman. didn't work for me, Mungkin itu but I saja dari couldn't saya. figure Terima out kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada orasi politik dari Akbar UYI. Tanpa salam, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Hari ini kita sama-sama tahu bahwasannya musuh kita hari ini bukanlah alma mater yang berbeda. Musuh kita hari ini bukanlah kampus yang berbeda. Musuh kita hari ini adalah kekuasaan yang menindas. Sepakat kawan-kawan? Kenaikan beras hari ini sangatlah tidak masuk akal. Dalam satu pekan, beras mengalami kenaikan 2 kali dalam 1 minggu hingga menyentuh angka 20.000. Hal itu yang kemudian membuat masyarakat hari ini tercekik. Hal itu yang kemudian membuat kita sore ini berkumpul di sini untuk menurunkan harga sembako. Hari ini pula pemerintah sedang mengacungkan jari tengahnya kepada penggiat HAM. Hari ini pemerintah seakan-akan mengancam kepada siapapun yang akan mengancam kekuasaannya. Hari ini pemerintah sudah tidak peduli dengan undang-undang yang ada, dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Hari ini pemerintah berbicara, bertindak, serta berbuat sesuai maunya. 17 tahun aksi Kamisan selalu ada depan Istana Negara. Orang tua yang kehilangan anaknya tiap hari Kamis berdiri di depan istana meminta kepada pemerintah, meminta kepada negara di mana anaknya. Hal tersebut kemudian dicaci maki, dihina oleh presiden kita dengan mengangkat Prabowo Subianto menjadi Dewan Kehormatan. Belum lagi 1 hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, TNI menyatakan bahwa Prabowo tidak pernah dipecat dari ABRI. Hal tersebut kemudian yang mengindikasikan bahwa kita seakan-akan dibuat untuk lupa akan sejarah. Kita seakan-akan dibuat untuk selalu mengingat bahwa Prabowo Subianto adalah pahlawan negara. Bahwa aktivis-aktivis 98 adalah musuh negara. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya ada orasi politik dari Anton UMT. Baik kawan-kawan, sambut salam cinta, salam damai, 2 kata untuk perubahan, 2 kata untuk perlawanan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat